Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Di video sebelumnya saya sempat menyebut bahwa tidak semua pendapatan perusahaan dibagi ke pemilik atau pemegang saham. Bagian yang dibagikan itu disebut sebagai dividen. Hari ini kita akan membicarakan soal dividen. Apa itu dividen? Seperti sebelumnya, saya akan membagi pengertian sederhana dari dividen, apa arti dividen bagi saya saat ini, dan kita akan studi kasus membandingkan perolehan dividen dua perusahaan. Kali ini dua perusahaan itu adalah BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia atau kode sahamnya BBRI, dan Telkom, PT Telkom Indonesia atau kode sahamnya TLKM. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, jadi tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komen. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di sini bakal kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Catatan, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, tidak semua laba perusahaan dibagikan ke pemegang saham. Dividen ini adalah salah satu cara investor untuk dapat penghasilan dari saham. Hal yang lain adalah selisih dari antara harga jual dengan harga beli. Bedanya, dividen akan selalu kita dapat selama kita masih pegang sahamnya. Dengan alasan ini, saya juga lebih suka dividen daripada aksi jual beli. Dividen bikin saya seperti punya pendapatan pasif, mirip seperti punya rumah kos atau taruh uang di deposito. Sekarang kita coba studi kasus. Kita lihat dua perusahaan, bagaimana dividen yang dibagikan. Kali ini kita akan melihat BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia atau kode sahamnya BBRI, dan Telkom, PT Telkom Indonesia atau kode sahamnya TLKM. Alasan saya memilih BBRI karena perusahaan BUMN. Selain itu, Bank BRI juga ada di mana-mana di Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok. Menurut laporan dari CNBC tahun lalu, link ada di deskripsi ya, hingga September 2019, BRI memiliki 20 ribuan mesin ATM dan 3 ribuan ATM CRM atau ATM setor tarif. Ini tahun lalu, mungkin tahun ini sudah ada perubahan. Sedangkan TLKM, karena di rumah saya pakai internet dari IndiHome, jadi serasa investasi di kebun sendiri. Tiap bulan saya bayar tagihan IndiHome lebih mahal daripada satu lot sahamnya. Hari ini, tanggal 7 November 2020, harga satu lot BBRI adalah Rp283.000. Di layar kita lihat grafik dividen BBRI atau Bank BRI versus TLKM atau Telkom sampai dengan tahun lalu, tahun 2019. Data ini kami kompilasi dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Untuk BBRI, kita punya akses dari tahun 2003 di website perusahaannya. Bagusnya, BRI punya tabel yang sudah mengkompilasi pembagian dividen dari tahun 2003. Link saya sertakan di deskripsi. Kami tampilkan dividen BBRI cuma dari tahun 2008. Untuk perbandingan ya, dengan TLKM. Sayangnya untuk TLKM kami cuma punya akses dari tahun 2009 di websitenya. BBRI kami plot dengan warna garis oranye, sedangkan TLKM kami plot dengan warna garis biru. Kedua perusahaan secara konsisten memberi dividen tiap tahun, dan dividennya cenderung meningkat. BBRI yang di tahun 2008 memberi dividen sebesar Rp20 per saham, tahun lalu sudah memberi dividen sebesar di atas Rp160 per saham. Jadi dalam waktu 11 tahun naik 8 kali lipat. Di tahun 2009, TLKM memberi dividen sebesar Rp60 per saham. Pada waktu itu, BBRI memberi dividen di bawah Rp20 per sahamnya. Jadi, jauh beda di tahun itu ya. Di tahun 2009, dividen TLKM lebih dari 3 kali lipat daripada BBRI. Yang menarik, ada penurunan tren dividen TLKM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sampai dengan tahun 2018, dividen TLKM konsisten di atas BBRI. Tapi di tahun 2019, BBRI dividennya lebih besar dari TLKM. Catatan ya, grafik ini belum memperhitungkan dampak pandemi. Karena pengumuman dividen untuk tahun ini akan dibagikan untuk tahun depan ya, maksudnya dividen tahun ini tahun depan itu belum keluar. Nanti lain kali mungkin kami akan bikin video lagi untuk membahas dampak pandemi ke saham-saham perusahaan yang memberi dividen. Di layar kita lihat grafik EPS dan dividen BBRI dari tahun 2008 sampai dengan tahun lalu, tahun 2019. Kami plot EPS dengan garis berwarna oranye, sedangkan dividen dengan garis berwarna biru. EPS ini adalah earning per share atau laba per saham. Kalau mau tahu lebih banyak tentang EPS, bisa lihat di video kami sebelumnya mengenai EPS. Link ada di deskripsi. Kita kembali ke grafik di layar. Kita lihat kalau enggak semua laba perusahaan dibagikan menjadi dividen. Misalnya,
Tahun 2019, laba per saham BBRI hampir Rp300 per lembarnya, sementara pemilik saham cuma kebagian Rp170 per sahamnya. Di grafik kita lihat ini artinya dividennya cuma 60% dari laba per saham. Persentase ini juga sering disebut sebagai payout ratio. Saya nggak ketemu bahasa Indonesia yang baik dan benar dari payout ratio. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di komen ya, kita sama-sama belajar. Yang menarik dari grafik ini, payout ratio meningkat terus dari tahun 2015 ke 2019. Di tahun 2016 dia jadi 40%, lalu 45% di tahun 2017 sampai dengan 50% dan 60% di tahun 2018-2019. Di grafik sebelumnya kita melihat dividen BBRI meningkat terus. Dari grafik ini kita tahu kalau peningkatan dividennya tidak hanya disebabkan oleh peningkatan laba, tapi juga diakibatkan oleh peningkatan payout ratio, karena semakin banyak porsi dari laba yang dibagikan ke pemegang saham. Ini apakah artinya si Bank BRI sudah tidak berkembang sebegitu agresif lagi? Logika saya, untuk saat ini, kalau suatu perusahaan mau berkembang pesat, laba yang ditahan kemungkinan lebih banyak untuk memodali ekspansinya. Kita lanjut ke TLKM. Di layar kita lihat grafik EPS dan dividen TLKM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Sama dengan grafik EPS versus dividen BBRI sebelumnya, kami plot EPS dengan garis warna oranye, sementara dividen dengan garis berwarna biru. Kita lihat EPS atau laba per sahamnya dulu ya. Laba per saham PT Telkom naik turun sejak tahun 2014. Di tahun 2014 laba per sahamnya di angka Rp150, lalu kemudian naik ke sekitar Rp180 di tahun 2015. Untuk turun lagi ke sekitar Rp170 per saham di tahun 2016. Hal yang sama kembali terulang naik ke Rp225 per saham di tahun 2017, lalu turun lagi ke sedikit di atas Rp175 per sahamnya di tahun 2018. Yang lebih menarik, di tahun 2018 keuntungannya sebenarnya turun drastis, tapi dividen yang didapat tidak turun drastis. Ini karena persentase yang dibagikan lebih banyak, bahkan hampir seluruhnya yaitu 90%. Dari sisi saya, dengan pengetahuan saya untuk saat ini mengkhawatirkan karena PT Telkom jadi kelihatan stagnan. Logikanya kemungkinan besar Telkom nggak punya ide laba yang ditahan mau dipakai apa. Jadi ya kalau nggak ada ide ya dibagi jadi dividen. Selain itu ada dua kemungkinan lainnya. Dia mau bikin pemilik saham happy dengan pendapatan yang stabil walau laba perusahaannya sebenarnya nggak stabil ya. Kedua, Telkom punya terlalu banyak cash, jadi nggak perlu numpuk cash lagi. Kami belum ada data sejauh ini untuk tahu kira-kira kemungkinan mana yang paling masuk akal. Sekarang kita bandingkan dividen yield BBRI versus Telkom. Di layar kita lihat grafik dividen yield BBRI versus Telkom dari tahun 2008 untuk BBRI dan 2009 untuk TLKM sampai dengan 2019 kedua-duanya. Dividen yield itu adalah persentase dividen terhadap harga saham. Cara menghitungnya dengan membagi dividen dengan harga saham. Misalnya tahun lalu saya beli BBRI di Rp3.660 per lembar. Lalu dividen tahun itu sebesar Rp168,11 per lembar. Jadi dividen yieldnya 168,11 dibagi 3.660, yaitu sekitar 4% kurang sedikit. Ini angka yang kita lihat di grafik di layar. Dividen yield BBRI merangkak naik secara keseluruhan, paling tinggi di tahun 2019 dengan hampir 4%, sedangkan paling rendah di tahun 2009 yaitu di bawah 1%. Dividen yield TLKM rata-rata kasarnya ada di 4%, paling tinggi di tahun 2011 di atas 5%, sedangkan paling rendah di tahun 2016 di bawah 3%. Yield ini saya pakai untuk bahan pertimbangan antara taruh duit di saham, atau deposito. Kalau dividen yield itu sudah angkanya dalam persentase, jadi dia sudah bisa dibandingkan lah secara langsung dengan persentase bunga deposito. Oke, sekarang balik lagi kita lihat grafiknya. Kalau kita lihat dari persentase yieldnya secara keseluruhan, persentase dividen kedua perusahaan lebih kecil dari bunga deposito. Yaitu bunga deposito untuk tahun lalu yaitu tertinggi 7% dan terendah 2,5%. Tapi secara kasar rata-ratanya sekitar 5%. Ini data deposito untuk tahun lalu. Tahun ini kemungkinan turun karena dampak pandemi. Data ini merujuk data dari Pusat Informasi Pasar Uang atau PIPU
Bank Indonesia per Senin 30 Desember 2019. Link ada di deskripsi. Walau yield dividen lebih kecil daripada deposito, kenapa saya masih investasi di dividen atau investasi di saham untuk dapat dividen? Nanti saya uraikan lebih lengkap di video selanjutnya. Link akan saya cantumkan di deskripsi kalau videonya sudah tayang. Sekarang kesimpulan. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Catatan seperti yang kita bahas sebelumnya, tidak semua laba perusahaan dibagikan ke pemegang saham. Dividen adalah salah satu cara pemegang saham mendapatkan penghasilan. Saya secara pribadi lebih suka dividen daripada jual beli saham karena serasa punya pendapatan pasif. Di video ini kita juga studi kasus BRI, BBRI ya, dan TLKM. Kita bandingkan perolehan dividennya dari tahun 2008 untuk BBRI dan 2009 untuk TLKM sampai dengan tahun lalu, tahun 2019. Kita juga bandingkan berapa persen dari keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham atau payout ratio di tahun-tahun tersebut di atas. Selain itu, kita juga membandingkan antara dividen dan harga saham di tahun tersebut atau disebut dengan dividen yield. Dari data di video ini, saya cenderung ke BBRI. Secara pribadi ya, saya cenderung ke BBRI karena payout ratio-nya lebih kecil. Jadi kemungkinan berkembangnya lebih besar daripada TLKM. Pertimbangan ini berguna bagi yang bertujuan untuk investasi saham, beli, dan pegang untuk jangka waktu yang lama, bukan trading atau jual beli. Nah, sebelum kita berpisah, karena kita tahu berapa payout ratio dari kedua perusahaan ini, kita jadinya bisa prediksi berapa dividen BBRI dan TLKM di tahun ini loh. Saya akan buat videonya, akan saya tayang beberapa hari lagi. Jadi, kalau tertarik, subscribe dan nyalakan loncengnya. Link akan saya taruh di deskripsi kalau videonya sudah tayang. Terima kasih sudah banyak nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.